Sahabat KBS, senang dapat kembali menjumpai kita dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlian Storos, pemandu percakapan kita. Ini sebuah acara untuk membicarakan isu-isu yang sedang hangat di tengah-tengah masyarakat atau perkembangan tertentu dalam dunia teologi atau ajaran gereja, supaya kita dapat semakin hadir di tengah-tengah dunia dan merespon dunia dengan semakin bertanggung jawab. Di dalam episode kali ini kita akan berbicara mengenai COVID-19, rasa takut dan wajah asli demokrasi. Dan untuk membicarakan topik ini telah datang ke studio narasumber kita Bapak Pendeta Darwin Darmawan. Selamat datang Pak Darwin. Halo Pak Al, terima kasih Pak. Apa kabar nih? Puji syukur Pak, baik Pak. Gimana pelayanan di BPM SW dan studi gimana nih ngaturnya ini? Syukurnya rekan-rekan pelayanannya baik, jadi bisa mengisi kekurangan saya karena waktunya buat studi sebagian. Oke, jadi Pak Pendeta Darwin adalah sekretaris 1 dari BPM SW GKI Jawa Barat. Juga sedang menulis disertasi ya sekarang ya Pak, di program doktor di UI di Fakultas Ilmu Politik ya. Beliau aktif menulis, banyak tulisannya di kompas.com, saudara bisa akses juga, dan juga tentu saja di media-media yang dimiliki oleh GKI. Nah Pak Darwin, kita bicara mengenai COVID-19, rasa takut dan wajah asli demokrasi. Saya mau mulai dengan ini Pak. Kalau ulasan-ulasan dari perspektif teologis atau sebuah psikologis tentang rasa takut, paling tidak bagi saya itu saya gampang menemukannya. Ada banyak orang yang berbicara tentang itu, ya. Tapi bagaimana ilmu sosial politik itu saya agak jarang, mungkin karena bukan, karena saya jarang baca masalah politik, mungkin nggak. Jadi kalau saya search nggak ke saya itu. Jadi bagaimana ilmu sosial politik memandang rasa takut yang mendera sebagian besar masyarakat dunia, pasti bukan hanya Indonesia, berkaitan dengan COVID-19. Betul. Semua orang tahu. Yang lalu saja ketika angkanya semakin tinggi itu tiba-tiba saya sendiri sangat was-was, ya, kemana-mana di kantor juga sangat ketat, jadi jauh lebih ketat. Nah, bagaimana ilmu sosial politik memandang rasa takut seperti ini? Iya. Memang ini sebuah anomali dalam arti begini. Ilmu politik menganggap rasa takut itu sebagai ekspresi narsistik yang kayaknya nggak pas dikaji, kayaknya tidak perlu dipotret. Padahal kehidupan politik, kehidupan bersama itu kan tidak pernah lepas dari rasa takut. Betul. Kayak Pak Al bilang tadi ya, ketika COVID meningkat, ada perasaan was-was, dan ini kan sedikit banyak akan mempengaruhi bagaimana masyarakat merespon situasi kebijakan pemerintah dan lain-lain. Maka dari itu ada beberapa pemikir yang kemudian melihat kayaknya perlu nih kita merefleksikan rasa takut masyarakat di tengah-tengah pandemi COVID dalam kaitan dengan teropong secara politik. Gitu Pak. Jadi ada sebenarnya ya? Jarang. Padahal itu penting gitu. Jadi artinya kalau saya memang jarang menemukan, artinya bukan karena nggak mampir ke saya, memang jarang ya. Memang pembaca yang bagus lah, walaupun tidak belajar, tapi ya oke. Oke, jadi kalau gitu bagaimana ilmu sosial politik memandang rasa takut itu sebenarnya? Nah, rasa takut ini kan sesuatu yang sangat sentral dalam kehidupan bersama. Maksudnya begini, ketika pemerintah melakukan sebuah kebijakan tertentu terkait COVID, mestinya pemerintah melihat bagaimana masyarakat memiliki rasa takut terhadap COVID atau tidak. Misalnya, di satu konteks tertentu ada masyarakat yang tidak takut sama sekali terhadap COVID dan menganggap COVID ini ya main-mainan lah gitu ya. Bakar-bakar masker. Bakar masker gitu. Apalagi dapat legitimasi agama, kita nggak perlu takut dan seterusnya. Kebijakan apapun yang diterapkan pemerintah agak susah, pasti akan dilawan. Tapi sebaliknya ada juga kelompok-kelompok tertentu yang ketakutan sekali terhadap pandemi ini. Sehingga susah bergerak ya? Susah bergerak sama sekali, ini juga ekstrim. Atau dalam misalnya negara-negara yang menganut demokrasi liberal, mereka tidak mau dibatasi oleh apapun karena berprinsip kebebasan, kesetaraan, mereka nggak mau
minta pakai masker. Mereka misalnya. melawan. Itu merampas kebebasan mereka menurut merampas mereka. kebebasan misalnya ya. Jadi poinnya adalah rasa takut itu adalah hal yang sangat sentral dalam kehidupan bersama dan karena itu ilmu politik mestinya memperhatikan betul seberapa tinggi tingkat ketakutan masyarakat merespon situasi termasuk pandemi COVID-19 ini, Pak. Ya. Nah, kalau itu sangat sentral, Pak Darwin. Jadi mengapa kalau demikian ya? Mengapa selama ini atau kalau tadi mengapa jarang justru? Kan baru belakangan ini berarti muncul karena melihat COVID-19 barangkali. Mengapa ilmu sosial justru memandang ini sesuatu tadi apa kebahasan narsistik? Iya, narsistik, egoistik gitu ya. Kenapa punya pandangan seperti itu? Ya mungkin karena asumsi ilmu itu harus rasional, positivistik, kelihatan. Sementara rasa takut kan ini sesuatu yang di bawah permukaan, nggak ketahuan, egois, dan mestinya mungkin ada agak-agak nggak elegan gitu loh melihat rasa takut dikaitkan dengan teoritisasi ilmu politik, apa-apaan gitu kira-kira ya. Padahal secara politik ketakutan masyarakat itu sesuatu yang sangat-sangat vital. Ya, jangan ngomongin pandemi misalnya, ketakutan terhadap asing, ya. Itu kan mendrive orang kemudian melakukan keputusan politik. Kita nggak boleh pilih gubernur A nih, karena dia anteknya asing misalnya, dan seterusnya. Tapi sekali lagi mengejutkan buat saya bahwa itu dianggap tidak perlu dibahas, padahal saya nggak tahu ya. Misalnya negara-negara yang berada dalam atau masyarakat yang berada dalam negara-negara yang pemimpinnya diktator. Iya. Saya kira masyarakatnya justru hidup terus-menerus dalam ketakutan, bukan? Betul. Lalu dan itu kan kehidupan publik, ya. Itu juga politik kan sebenarnya. Mengapa jadi malah selama ini itu tidak atau karena itu malah nggak dibahas? Iya bisa. Dan pemerintah yang diktator kan sebetulnya memanfaatkan ketakutan masyarakat. Bahkan membuat masyarakat takut kan justru. Dan sengaja menghadirkan ketakutan. Ya. Nah ini yang menarik. Makanya ada salah satu refleksi. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ada kemungkinan pemerintah melakukan tindakan totaliter. Dalam rangka misalnya ya menakut-nakuti. Atau dimanfaatkan secara politik oleh kelompok tertentu yang kemudian jualan hal-hal tertentu untuk kepentingan dirinya, memanfaatkan rasa takut masyarakat. Misalnya, ya kita sedih, prihatin, marah, ada orang yang jualan alat suap palsu. Ya, di beberapa titik misalnya di tempat penyeberangan atau di bandara, ini kan memanfaatkan ketakutan, ya dalam tanda petik. Mencari keuntungan dia di situ. Iya. Jadi intinya adalah rasa takut masyarakat ini sesuatu yang vital sebetulnya dalam rangka membangun kebijakan-kebijakan kalau pemerintah mau kebijakannya itu efektif dan baik membangun masyarakat gitu. Nah, kalau begitu dan itu kan sesuatu apalagi sekarang rasa takut itu saya kira ada dalam diri banyak orang karena COVID ini. Nah, apa dampaknya Pak Darwin kalau atau bagi kehidupan suatu bangsa bukan individu nih? Dampaknya bagi suatu bangsa kalau masyarakatnya terus berada dalam ketakutan seperti itu? Sebetulnya bisa positif, bisa negatif. Ketakutan itu kan sesuatu yang Tuhan anugerahkan supaya kita antisipatif. Bahaya sekali kalau masyarakat kita tidak punya rasa takut. Nyebrang jalan hajar aja, ditabrak mati. COVID omong kosong, tahu-tahu masuk ICU gitu. Nah, jadi sebetulnya ini positif seandainya bisa dikelola sedemikian rupa dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19. Ya. Tapi juga negatif ketika ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, oleh orang-orang yang jeli melihat hal ini sebagai hal yang menguntungkan secara politik. Misalnya, ada kelompok-kelompok politik di negeri ini yang menyalahkan pemerintah. Ya, misalnya dengan kebijakan yang diambil, padahal pemerintah manapun susah sekali misalnya sekarang untuk mengatasi pandemi ini. Ya, jadi ketika rasa takut ini dimanfaatkan secara negatif untuk kepentingan politik tertentu, dia bisa negatif hasilnya, Pak. Tapi juga bisa positif.
kalau dia dikelola sedemikian rupa dalam rangka melihat psikologi masyarakat dan mengambil kebijakan yang tepat gitu. Jadi bergantung bagaimana sebutlah pemerintah atau para elit politik merespons Rasa takut ini, itu. Ya, rasa takut masyarakat ini. Nah, kalau misalnya rasa takut itu terus kan itu kan dimanfaatkan secara positif. Ya. Tapi kalau terus-menerus warganya takut, terus-menerus bangsanya jadi bagaimana itu? Ya, nggak bergerak kemana-mana ya. Tapi takut dalam arti misalnya ya, takut terhadap pandemi COVID-19, lalu dia juga respect atau percaya kepada pemerintah, ini malah bagus. Misalnya Vietnam bisa sedikit angka penularan, angka kematian, itu karena ketakutan terhadap rejim yang berkuasa. Ya, taat, patuh betul gitu. Selain memang ada faktor-faktor lain selain faktor itu ya, ada faktor kultural, sosial, kerjasama, dan seterusnya. Tapi bukan rasa takut kepada pandemi ya, lebih pada rasa takut kepada rezim. Iya. Berarti sebenarnya kalau di negeri demokratis seperti Amerika, iya, masyarakat nggak ada rasa takut. Jadi iya, Amerika kan sempat jadi epicentrum. Dia menuai banyak sekali korban karena masyarakatnya nggak mau dibatasi kebebasannya, pakai masker dan lain-lain. Ya khususnya para pendukung Donald Trump yang juga agak-agak nekat, ya nggak perlu pakai masker dan lain-lain. Ya akhirnya masyarakatnya banyak menuai mengidap COVID-19. Jadi rasa takut terhadap pemerintah dalam rangka penanganan pandemi COVID ini sebenarnya bersifat positif. Ada positifnya, Pak. Kalau enggak, ya nggak putus-putus. Kalau semua nggak bisa diatur misalnya. Maksudnya kalau pemerintah dianjurkan represif begitu supaya takut masyarakatnya. Nah, ini dilema negara demokrasi memang. Demokrasi itu kan tidak mengizinkan tindakan represif, intervensi yang berlebihan, dan seterusnya. Tapi pada saat-saat tertentu seperti pandemi saat ini, memang otoritas pemerintah lah sebagai otoritas yang harus kita hargai dalam mengatur kehidupan bersama supaya pandemi COVID ini bisa berkurang, jadi endemi misalnya. Tapi justru di situ tantangan demokrasi sekaligus ancaman demokrasi. Kalau rezimnya baik, dia memang betul-betul tulus memanfaatkan ini untuk kepentingan rakyat. Tetapi kalau tidak tulus, tidak baik, ini bisa jadi kepentingan politik dan bisa menghancurkan demokrasi. Nah, ini yang memang dilema ya. Dilema demokrasi yang tidak mudah untuk diambil keputusannya hitam putih nih, Pak. Tapi kan demokrasi itu kan landasannya kan hukum, penegakan hukum. Penegakan hukum. Nah, kalau pemerintah memberi landasan hukum bagi tindakan represif, boleh dimungkinkan, ya. Dan itu masih demokratis. Masih demokratis kalau ada kondisi lain yang terjaga, syarat lain yang terpenuhi. Misalnya, mereka tidak boleh kemana-mana, masyarakat. Tapi kalau yang punya uang bisa hidup mantap, makan tabungan. Kalau yang hidup dari sektor informal, yang harus bergerak untuk bisa mendapatkan uang makan hari itu, maka ya ini prasyarat yang harus dibangun. Nggak boleh juga hukum ditegakkan, tapi kemudian pemerintah tidak memberikan perhatian terhadap hak-hak warga negara. Nah, jadi banyak prasyarat demokratis yang harus dibangun supaya dasar demokrasi, dasar kebijakan yang dibangun itu hukumnya pun bisa membuat kita bilang oke, nggak apa-apa pemerintah represif gitu, Pak. Oke. Apa yang biasanya dilakukan oleh negara untuk menolong warganya terbebas dari rasa takut, entah rasa takut terhadap COVID seperti atau rasa takut pada pemerintah sendiri, kan bisa negatif juga kan, seperti kalau terus menerus kayak di Vietnam itu masyarakat takut kepada rezim kan berbahaya itu bukan demokrasi kan. Kita bicarakan setelah informasi berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Renzo Rosa, pemandu percakapan kita, dan kita berbicara tentang COVID-19, rasa takut dan wajah asli demokrasi bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Darwin Darmawan. Pada hari ini kita lanjut ya Pak. Saya mengulangi pertanyaan saya di ujung segmen yang pertama tadi. Ya, rasa takut itu sekali lagi itu wajar dan itu banyak saya kira dialami oleh banyak orang sekarang ini ya. Entah takut mati, takut keluarganya mati, takut karena sumber kehidupan semakin susah didapatkan begitu dari perspektif ekonomi. Nah, apa yang biasanya dilakukan oleh negara, ya, negara di dunia ini untuk menolong warganya terbebas atau paling tidak bisa mengendalikan, mengontrol rasa takut supaya tidak berbuat destruktif? Iya, negara-negara maju, Pak Al, biasanya memberikan ruang yang cukup luas terhadap ahli medis karena mereka yang otoritatif untuk menjelaskan kepada masyarakat, menginformasikan kepada masyarakat, memberikan nasihat-nasihat kepada masyarakat, dan masyarakat kemudian jadi tahu bahwa fakta medisnya tuh begini. Sehingga di satu sisi mereka khawatir, ya, tapi khawatir ini kemudian dilengkapi dengan informasi ilmiah yang menolong mereka kemudian rasional merespon rasa takut mereka. Misalnya Jerman, mereka sangat bagus dalam rangka memberikan ruang terhadap petugas-petugas medis yang otoritatif, memberikan petunjuk. Dan Perdana Menterinya, dia betul-betul memanfaatkan informasi ini untuk secara rutin menyampaikan perkembangan COVID-19 di daerahnya. Nah, masyarakat kemudian paham, mengerti, dan seterusnya. Karena based on pandangan-pandangan dari orang yang kompeten di bidang itu. Iya. Lalu ya kebijakan seperti tracing, ya, lalu semi lockdown di satu tempat ketika ditemukan ada kasus penularan COVID-19 itu dilakukan. Nah, ini negara-negara maju yang fasilitas kesehatan, informasi ilmu pengetahuan, lalu juga keuangannya cukup bagus. Dan masyarakat cukup educated. Ya, masyarakatnya educated dan kooperatif. Masyarakat ini juga punya trust level yang cukup baik kepada pemerintah. Ya, jadi kenapa di beberapa negara Eropa seperti Jerman, lalu negara Skandinavia misalnya ini cukup bagus menangani COVID-19-nya. Ya. Nah, kalau ditanya ke negara-negara lain, negara-negara berkembang atau underdeveloped, ya beda lagi kebijakannya, beda lagi kasusnya. Ada banyak faktor sosial, budaya, politik, agama yang perlu dipertimbangkan, dan ini sangat kompleks. Jadi kalau tanya negara-negara yang udah maju itu pokoknya pertimbangan dari aspek medis, lalu orang yang memberi informasi, orang yang punya otoritas untuk itu. Kalau negara-negara developing berkembang seperti Indonesia atau negara-negara underdeveloped, ya susah. India gitu, ya India underdeveloped dalam tanda petik ya. Ya masyarakatnya banyak, dia cukup maju di beberapa tempat, tapi tempat lain tidak. Tetapi poin saya, nilai sosial, kultural, agama, pendidikan ini banyak sekali mempengaruhi atau menjadi faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya penanganan COVID sebuah negara. India misalnya sempat jadi epicentrum karena agama, faktor agama. Ya. Lalu Indonesia, ya faktor agama, sosial, kultural juga pengaruh. Mudik misalnya,
salah satu faktor yang membuat lonjakan COVID gelombang kedua kemarin gila-gilaan kan. Ya, betul. ya. Nah, jadi tidak mudah memang pemerintah memberikan atau mengeluarkan sebuah kebijakan kalau dia mengabaikan banyak faktor ini, Pak. Jadi tiap-tiap negara akan beda pasti kebijakan. Jadi pemerintah di negara-negara yang sudah maju, sebenarnya negara-negara maju itu jauh lebih mudah pekerjaannya. Tentu berat, tapi jauh lebih mudah dibandingkan dengan pemerintah negara-negara yang sedang berkembang atau underdeveloped. Ya, effortnya pasti lebih besar, Pak. Ya. Dan kalau mendengar Pak Darwin tadi kan berarti selama ini faktor budaya, agama, sosial kultur itu lebih banyak menghambat, maksudnya upaya untuk menangani rasa takut ini atau COVID ini, sehingga rasa takut masyarakat berangsur pulih begitu? Iya, bisa banyak menghambat, termasuk faktor ekonomi ya, Pak. Ya, faktor ekonomi ini nggak bisa dihindari. Beberapa negara maju bisa lockdown dan ya fine-fine aja karena masyarakatnya nggak banyak dan pemerintah masih punya uang. Dan jaminan sosialnya memang udah biasa tinggi kan? Sudah baik gitu ya, Vaskes juga baik. Oke, tapi kalau kebijakan lockdown misalnya diambil di negeri kita, mati semua. Iya, negara mati, bangkrut. Karena ada undang-undang yang mengatur, undang-undang karantina daerah itu mewajibkan pemerintah memberi makan ketika itu dilakukan, termasuk ternak, Pak. Oh. Nah, iya. Dengan ratusan juta masyarakat Indonesia dan ya kemampuan keuangan negara kita yang terbatas, nggak diambil kebijakan itu, Pak. Nggak mungkin diambil. Ya, jadi ya faktor-faktor ini yang tidak mudah. Jadi rasa takut satu hal penting, tapi banyak lagi faktor-faktor lain yang kemudian terhubung dengan rasa takut dan itu mempengaruhi apakah sebuah negara berhasil atau tidak menangani pandemi COVID-19. Kalau Pak Darwin mengamati di negara kita, itu rakyat kita ini banyaknya merasa takut apa sebenarnya merasa nggak takut terhadap COVID? Iya. Nah, ini kan menarik. Di demokrasi itu kalau bertanya rakyat yang mana? Biasanya orang yang tahu akan kritis. Rakyat kelas menengah ke atas rasanya takut ya. Dan takut kemudian memimpin kelompok masyarakat ini bertindak kooperatif terhadap himbauan pemerintah. Kalau dia masih punya tabungan, masih bisa kerja dari rumah, ya oke-oke aja dong. Malah mungkin bisa punya kesempatan buat liburan, dalam tanda petik bersama dengan keluarga. Tapi kalau rakyat yang dimaksud, rakyat tertentu yang memang struggling secara ekonomi, di masyarakat ini kan ada candaan tapi juga serius. Kalau saya keluar, saya bisa kena COVID dan mati. Tapi kalau saya nggak keluar, saya sudah pasti mati. Kelaparan. Kalau itu masih ada kemungkinan. Bisa mati, bisa tidak. Bisa kena, bisa enggak. Bisa kena, bisa enggak. Ya, jadi masyarakat yang mana dulu? Lalu ada masyarakat agama yang karena faktor kultural, kadang-kadang menegasi rasa takut. Mungkin takut sebetulnya. Ada, saya nggak enak kalau bicara etnisnya ya di sini, nanti sangkanya rasis. Tapi itu sempat viral di media. Ada orang dari etnis itu sendiri yang mengkritik etnisnya. Mereka ditanya, si itu meninggal karena apa? Ya itu tuh sakit yang lagi rame. Dia cuma ngomong begitu. Yang lagi rame itu, yang banyak di TV. Dia sudah tahu itu sakit itu, tapi untuk nyebut COVID, untuk nyebut dia nggak mau. Karena ya sebetulnya takut, tapi juga secara kultural di sana masyarakatnya melawan takut dengan cara itu. Menyangkali ketakutannya dengan cara itu. Dan ini ya sampai sekarang nggak teratasi, Pak. Jadi sebenarnya sebut tadi kan kalau kelas menengah ke atas ada rasa takut dengan itu lebih punya kecenderungan patuh kepada pemerintah. Rakyat yang bergumul secara ekonomi tidak takut atau memaksa diri untuk tak takut. Mungkin begitu. Menyangkali, menegasi rasa takut. Ada rasa takut, Pak, pasti. Ya. Dan ada yang tadi masyarakat itu bilang sakitnya sakit itu. Yang biasa-biasa lagi rame, misalnya. Dan kalau menurut Pak Darwin, kan mestinya kan negara do something dong kepada masyarakat yang sebenarnya takut. Dan kalau ada rasa takut kan punya kecenderungan tadi kan, rasa takut terhadap dampak COVID itu, terutama pada kematian berbanding lurus dengan ketaatan pada pengaturan pemerintah untuk memotong
penyebaran. Iya, iya. Nah, kalau begitu apa yang dilakukan pemerintah? Apakah pemerintah kita sudah sebutlah udah berusaha optimal? Tentu tidak mungkin semua Sempurna. nggak ada lah, nggak ada. Untuk menolong masyarakat kita yang sebenarnya takut, tapi memberanikan diri untuk seperti tidak takut karena persoalan ekonomi. Iya. Ini yang memang sempat menjadi kritik dari sebagian orang karena melihat pemerintah masih bersifat sentralistik dan elitis dalam rangka menangani COVID. Misalnya, target sekian juta vaksin dalam 1 bulan yang dicanangkan Pak Presiden itu kan nggak terpenuhi, Pak. Karena apa? Karena ini bergerak dari atas, pemerintah, Kemenkes. Kita pernah mengalami untuk mendapatkan jatah vaksin aja susah sekali. Padahal vaksinnya ada. Kenapa? Banyak pertimbangan. Mungkin takut, juga pemerintah mungkin nggak percaya, macam-macam. Kita nggak ngerti ya, karena kita bukan pemerintah. Tetapi kalau hanya mengandalkan Vaskes dan tenaga pemerintah formal, nggak pernah akan tercapai. Baru kemudian kan di bulan Juni akhir Juli, pemerintah menggerakkan militer, menggerakkan polisi, dan kalangan agamawan. Dan kemudian merangkul kelompok-kelompok keagamaan. Nah, ini juga kritik misalnya yang disampaikan oleh Ketua NU. Kenapa baru sekarang dilibatkan ya proses penanganan COVID ya. Jadi kalau sebetulnya masyarakat kita sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi, sosial, kultural, mestinya kan yang sangat efektif untuk membantu proses penyadaran masyarakat adalah informal leader, cultural leader, social leader. Dan ini di tempat-tempat yang langsung di masyarakat on the spot. Maka mestinya ya proses penyelesaian COVID ini juga bisa bekerja sama dengan kelompok-kelompok sosial, kultural, keagamaan yang berbicara lebih keras, lebih kuat dibanding pemerintah. Apalagi kalau masuk ke kelompok masyarakat yang tidak mendukung pemerintahan Jokowi karena 01, 02. Nah, ini udah nggak percaya. Itu bohong gitu loh. Ini bisnis macam-macam. Ya. Jadi ya syukurnya sekarang pemerintah sudah merangkul ya. Bahkan kelompok agama, Bapak di PGIW, gereja-gereja sudah terlibat. Ini kan akan semakin banyak usaha melakukan vaksinasi. Itu tanggal kemarin tanggal 30 itu ada pertemuan presiden dengan tanggal 30 Agustus. Pertemuan antara presiden dengan pimpinan Majelis Agama PGI, KWI, MUI dan NU, Nahdlatul Ulama dan lain-lain begitu ya. Betul, NU betul. dan Muhammadiyah. Dan semua para pemimpin agama itu mengapresiasi bahwa penanganan oleh pemerintah itu sudah baik, udah bagus. Dan Pak Jokowi mengatakan itu terjadi karena kerja keras militer, kepolisian, dan lembaga-lembaga keagamaan. Betul, Pak. Jadi artinya sekarang sudah on the track dong penanganannya. Sudah. Ya. Dan pertolongan terhadap yang tadi, saya nggak mau di rumah, bukan nggak mau, saya nggak bisa di rumah. Kalau saya di rumah, mati, saya nggak makan. Untuk menolong saudara-saudara kita ini berarti pemerintah juga sudah on the track begitu? Sudah, tapi kan nggak pernah cukup dan tidak akan mampu mencukupi kebutuhan itu. Nah, di sini justru yang tadi Pak Al, kalau di awal ada judul wajah asli demokrasi, di sini justru kita punya kesempatan untuk melihat wajah asli demokrasi karena COVID-19 ini. Wajah asli sebuah sistem dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat begitu. Iya. Ketika kita tahu pemerintah tidak mungkin mampu melakukan ini sendirian, ada gerakan-gerakan spontan, volunteer yang dilakukan rakyat untuk satu sama lain memberikan dukungan kepada tetangganya, kepada lingkungannya, dan lain-lain. Ya. Dan itulah demokrasi. Dan itulah demokrasi. Wajah yang sebenarnya dari demokrasi. Harusnya. Bukan soal pengaturan-pengaturan hukum supaya kekuasaan tertentu langgeng. Betul, kan hukum Pak. kan dimanipulasi toh? Betul, Pak. Untuk tajam cengkeraman kekuasaan. Iya, betul, Pak. Jadi pandemi ini justru memperlihatkan wajah asli demokrasi. yaitu bahwa rakyat bergerak. Betul.
Termasuk secara sistem kan ketika pemerintah mungkin masih meraba-raba bagaimana melakukan vaksin, bagaimana menyalurkan BLT yang dikorupsi oleh menterinya yang dipenjara tuh. Karena ini tidak efektif, kemudian pemerintah menjadi sadar, ya kelompok agama harus, TNI Polri kan sebetulnya bukan SOP-nya nih. Betul. Ya, tapi ini harus mau nggak mau dilibatkan. Betul. Dan kemudian polisi memakai jaringan kerjasama dengan masyarakat, gereja, masjid, TNI juga. Akhirnya proses vaksin cukup bagus. Dan Indonesia ini cukup bagus dari sisi vaksin. Betul, itu termasuk yang bagus di dunia loh. Di dunia cukup tinggi, Pak. Ya, ini harus kita apresiasi. Ya, jadi artinya sebenarnya demokrasi yang sesungguhnya sebenarnya sedang kita lihat sedang dipraktekkan di tengah-tengah, paling tidak di negara kita yang kita bisa lihat langsung. Betul. Justru dipicu oleh pandemi. Jadi ini pandemi jadi berkat juga sebenarnya bagi upaya pengembangan demokrasi. Ya. Oke, tapi apakah pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak merampas hak? Kalau orang Amerika bilang tadi kan merampas hak kebebasan. Kita bicarakan setelah informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam Cara Agama Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlius Larosa, pemandu percakapan kita. Ini segmen yang terakhir, tapi para sahabat tetap masih dapat memberikan komentar atau pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar atau chat room yang tersedia. Dan tentu Pak Darwin dengan senang hati akan merespon setiap komentar atau pertanyaan dari saudara-saudara. Pak Darwin, kita lanjut ya Pak. Tadi kan saya di segmen terakhir mencoba menghubungkan nih. Kan kita ada pembatasan-pembatasan nih, ya. Apakah dan ada sebenarnya juga penerapan dalam pemaksaan lah, pengharusan pemakaian masker. Tadi kan orang Amerika mengatakan itu tuh merampas hak individu. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah dari sebenarnya secara teoritis begitu ya, dari sudut ilmu sosial politik atau dari perspektif HAM, apakah memang pembatasan-pembatasan yang dalam tanda kutip dipaksakan oleh negara, pemerintah terhadap rakyat itu memang melanggar hak asasi manusia? Karena memang faktanya kan dengan pembatasan itu kita nggak bisa beribadah secara berjemaat, kita nggak bisa menyelenggarakan kebaktian pesta-pesta pernikahan yang sebenarnya itu sesuatu bagian dari kehidupan yang tak terpisahkan dari warga negara. Apakah betul bahwa kalau pemaksaan dalam tanda kutip pembatasan itu memang melanggar HAM? Iya. Kalau dari teori ilmu politik, hadirnya negara yang kemudian dipersonifikasi oleh pemerintah, melalui pemerintah, itu terjadi karena rakyat memberikan kebebasannya kepada pemerintah dalam rangka terjamin kehidupan individu ini tidak kemudian musnah karena hukum rimba. Oke. Ya,
homo homini lupus. Jadi ya ada ketakutan, ini saya nggak bisa hidup, saya terancam, nanti yang kuat yang menang. Maka setiap orang bersepakat melakukan semacam sosial kontrak, menyerahkan sebagian kebebasannya, otoritasnya kepada pemerintah. Dan pemerintah diberikan wewenang sebetulnya untuk mengatur kehidupan bersama. Termasuk pembatasan. Ya, kalau pembatasan dilihat dari kacamata seperti itu, Pak Al, sebetulnya tidak apa-apa. Oke. Ya harus untuk menjaga kehidupan. Sebab kalau tidak nanti yang rugi juga kan masyarakat. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana ini supaya efektif, bagaimana supaya masyarakat taat dan seterusnya. Lalu kedua, penegakan hukum terhadap ini juga saya bisa keliru, tapi pemerintah tidak hitam putih kayaknya. Di wilayah-wilayah tertentu ada denda, ada diingatkan ya, khususnya di pusat-pusat keramaian yang kelihatan. Tapi di daerah-daerah yang mana pemerintah nggak bisa masuk menjangkau, rasanya masih bebas-bebas aja tuh. Nggak ada pemaksaan harus pakai masker dan lain-lain. Dan kita nggak perlu keluar Jawa ya. Di Jakarta juga dekat Jakarta, daerah-daerah tertentu di perkampungan ya nggak ada yang begitu kan. Dan perkampungan saya keluar komplek di jalan banyak orang yang dan ya tidak kemudian harus gitu ya. Nah, jadi disebut melanggar HAM juga tidak sepenuhnya kan. Tapi ini harus berlaku harusnya, Pak. Jadi ketika pemerintah melakukan pembatasan, termasuk pembatasan yang berkaitan dengan sebenarnya hal yang paling fundamental, misalnya kan orang beribadah di rumah ibadat itu kan itu hak dong, itu kan salah satu hal yang sangat sentral dalam kehidupan orang beragama, berhimpun bersama. Betul, Oke, Pak. ya, aspek persekutuan berjemaahnya begitu. Jadi ketika pemerintah melakukan pembatasan terhadap itu, kita nggak bisa mengatakan pemerintah melanggar. Tidak boleh begitu, karena itu tadi kita bersedia menyerahkan sebagian kebebasan kita untuk pemerintah dalam rangka mengatur atau menjamin hidup kita terpelihara. Dalam konteks yang pandemi yang tidak normal seperti sekarang, ini kan tidak akan berlangsung selamanya. Ya, setelah bisa teratasi, kita bisa melakukan mitigasi, nanti akan kembali lagi, walaupun tidak akan sama kembali. Iya, karena misalnya kan dulu nggak boleh sama sekali beberapa waktu yang lalu, sekarang misalnya udah boleh 50%. Jadi memang, jadi artinya pemerintah dalam tanda kutip boleh memaksakan, sekali lagi dalam tanda kutip ya, memaksakan pembatasan ketika itu berkaitan dengan upaya untuk justru merawat kehidupan warga, begitu. Betul, Pak, betul. Menjaga. Iya, betul. Kenapa misalnya aparat keamanan bisa melakukan tindakan koersif kepada penjahat yang mengancam nyawa? Ya, bisa ditembak dan ya kalau memenuhi prasyarat tertentu tidak melanggar HAM buat melindungi kehidupan. Ini kan sama, COVID ini ya dia sih netral, bukan penjahat, bukan pelaku kriminal, tapi kan mematikan. Sangat mematikan. Karena itu pemerintah sebetulnya punya wewenang koersif untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu mestinya. Kalau begitu mengapa tadi yang di bagian awal Pak Darwin mengatakan orang-orang Amerika itu mengatakan ini pelanggaran. Nah itu ya, mereka memahami individualisme, liberalisme, kesetaraan secara kuat. Dan bagi mereka ini kan akarnya dari pencerahan, Pak. Ketika otoritas kelompok agama begitu masuk mengintervensi kehidupan pribadi, kemudian kan orang merasa berlebihan. Pencerahan lalu reformasi di Perancis melahirkan demokrasi. Salah satu akar demokrasi dari sana. Prinsipnya apa? Individualisme, kebebasan, kesetaraan. Saya otonom, saya nggak boleh diatur-atur. Makanya di sana bebas, saya mau telanjang, ya hak saya dong. Kenapa juga dilarang misalnya negara bagian tertentu? Atau bebas memakai ganja negara bagian tertentu. Nah, sama dengan itu loh, masker kenapa juga kalau saya nggak mau, kenapa harus dipaksakan? Yang rugi-rugi saya, mati-mati saya, kira-kira begitu. Ditambah mereka nggak percaya. Tapi ini juga kan tidak semua. Ya, mereka yang menjadi simpatisan kelompok Demokrat, ya yang tidak percaya Trump, pakai masker. Ya. Faktornya adalah faktor apa namanya sebenarnya? Faktor demokrasi atau faktor ini sebenarnya? Ideologi juga. Ideologi. Ada ideologi juga, ya.
Ada politik juga. Atau faktor teologi sebenarnya. Teologi di balik itu juga bisa. Ya, teologi juga bisa, ya. Dan sempat terjadi kan beberapa pendeta meninggal, pendeta yang menolak untuk menunda kebaktian di gereja, kan ada yang meninggal kasusnya itu. Mereka bilang nggak apa-apa, Tuhan maha hebat, maha berkuasa. Kena COVID juga. Dan itu mereka tidak belajar dari situ kah? Iya. Nggak takut ya. Oke, jadi sebentar. Nah, tadi Pak Darin mengatakan kan, sebenarnya termasuk rasa takut dan dampak dari oleh pandemi ini justru menolong atau menggerakkan masyarakat untuk justru sekarang memperlihatkan wajah asli demokrasi. Ya, bagaimana dengan kalau saya keliru, Pak Darwin, koreksi, ada semacam pernyataan dari Hannah Arendt bahwa ketakutan itu akan membuat demokrasi mengalami kemunduran. Ini bagaimana dijelaskan? Iya. Ini bilang kemunduran, tapi faktanya sekarang ketakutan juga menolong kita untuk membuat, ternyata bisa dimanfaatkan itu justru untuk membuat demokrasi itu memperlihatkan wajah aslinya. Betul. Kalau konteks Hannah Arendt itu bilang demikian karena pemerintah ataupun rakyat dikuasai ketakutan yang tidak rasional, sehingga kalau pemerintah takut kepada rakyat, ngapain? Dia akan otoriter. Demokrasi gak berkembang di tengah-tengah rezim yang otoriter. Oh, gitu. Iya. Nah, ini yang sebetulnya harus kita jaga. Lepas segala prestasi kebaikan yang sudah ditunjukkan pemerintah saat ini, ada hal-hal yang memang harus kita kritisi. Jangan sampai momen COVID ini kemudian membuat pemerintah melakukan tindakan otoriter dalam hal tertentu. Misalnya, kritik yang menurut saya bagus adalah mural dikejar pelaku pembuat mural, tapi yang korupsi diberi diskon hukuman. Ya, ini kan lucu. Ya, bahwa kritik dalam mural tertentu tidak objektif proporsional bisa saja. Tapi kan mestinya nggak ditangkap dan tapi kan dilepas akhirnya, kan nggak diproses kan? Ya, karena ada desakan dari masyarakat ya. Kenapa kok begini? Sementara koruptor dapat diskon macam-macam. Ini bukan Pak Jokowi. Karena kalau saya ngomong begini kadang-kadang dipakai. Yang suka Jokowi ini, wah ini nggak benar gitu. Semua jelek. Kayaknya Pak Jokowi nggak bisa salah. Pak Jokowinya baik, benar. Tapi dia kan bersama-sama yang lain dalam sistem demokrasi yang tidak sendirian gitu. Nah, jadi harus hati-hati supaya tidak jatuh pada tindakan totaliter. Tapi yang kedua, masyarakat nggak usahlah diajarin demokrasi seakan-akan semua masyarakat jelek. Kenapa? Karena ketika tetangganya ada yang kekurangan, ada loh orang-orang yang tanpa disuruh spontan membantu. Dan itu demokrasi. Mengirimin makanan. Di beberapa perumahan yang kesannya nggak guyup, terjadi, Pak. Di perumahan di Bogor, kaget juga kita. Oh, ini wajah kita loh. Ya, yang tahu sebetulnya kebaikan, tahu sebenarnya hal-hal yang benar dan lain. Dan inilah demokrasi sebetulnya. Dan ya syukur pada COVID karena ini bisa muncul ya di tengah-tengah ketakutan yang saat ini kita alami. Tapi kalau begitu, demokrasi itu, wajah asli demokrasi itu sebenarnya sangat berpadanan dengan ajaran-ajaran agama dong. Iya, Pak, iya. Saling bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, ya. Kalau ada yang tidak punya baju, kamu beri baju. Betul begitu sekali, Pak, ya. Jadi demokrasi itu bukan hanya agama Kristen, saya kira itu semua ajaran agama kan mengajarkan tadi itu saling menolong. Itu berarti betul, Pak. Demokrasi sangat kompatibel dengan ajaran agama-agama. Iya, Pak, betul. Makanya kan kita menganut demokrasi ketuhanan. Maksudnya demokrasi itu mestinya sudah selesai dan tidak dikotomikan dengan agama-agama tertentu. Misalnya Kristen tidak kompatibel atau Islam tidak kompatibel dengan demokrasi. Mestinya sih enggak. Karena nilai bahwa rakyat itu berdaulat, rakyat itu harus mandiri, rakyat itu harus hidupnya sejahtera. Ini kan sebetulnya tujuan agama. Ya, gitu. Jadi saya setuju, demokrasi itu nggak bertentangan dengan agama. Jadi sebenarnya pandemi ini sekali lagi mengulang yang saya sampaikan tadi, bahwa
dari penjelasan Pak Darwin, saya menangkap bahwa pandemi ini betul membawa petaka dalam hidup kita. Banyak yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, banyak yang kehilangan pekerjaan. Tapi pada saat yang sama sebenarnya demokrasi ini juga memperlihatkan kepada kita bukan hanya wajah demokrasi yang asli, tetapi kemanusiaan kita yang sebenar-benarnya. Kan banyak orang bilang udah terkikis rasa solidaritas. Ternyata pandemi ini rasa takut yang ada tentu, tapi justru rasa takut dimanfaatkan untuk menggerakkan, memperlihatkan kemanusiaan kita dan wajah demokrasi. Begitu Pak Darwin? Betul Pak, betul sekali. Ya mungkin juga orang yang membantu tetangganya takut kalau tetangganya keluar bisa saja ketakutan ya. Ini ketakutan dimanfaatkan secara positif untuk mendorong kita untuk memperlihatkan memang manusia itu semestinya ya saling membantu. Dan demokrasi itu kan dari, oleh, dan untuk rakyat. Betul sekali Pak. Ya. Oke Pak Darwin, ini percakapan yang sangat menarik ya Pak. Ya, COVID-19, rasa takut dan wajah asli memang jarang diomongin nih kalau ternyata COVID ini membuat demokrasi terlihat dengan semakin nyata di tengah-tengah masyarakat. Sebelum kita mengakhiri percakapan kita, apakah ada semacam pesan pastoral kepada para sahabat YKB berkaitan dengan topik kita pada kali ini? Silakan Pak Darwin. Ya, sahabat YKB yang Tuhan kasihi, kita wajar kalau memiliki rasa takut. Tetapi jangan sampai takut berlebihan dan kemudian mematikan akal sehat kita untuk terus hidup secara bertanggung jawab di tengah-tengah negeri ini. Nah, karena kita tahu virus ini berbahaya, maka kita harus menjaga protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh. Dan dalam keterbatasan, kita dipercaya Tuhan untuk tetap memberikan dukungan, perhatian, solidaritas, atau bertolong-tolongan menanggung beban saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kalau ini kita kerjakan, kita bisa melewati COVID ini dan akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Pak Darwin atas semua penjelasan diberikan. Saya percaya ini menolong kita untuk memahami dengan baik ya. Wah, demokrasi itu begitu akrab dengan kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Dan para sahabat, terima kasih telah bersama-sama dengan kami dalam episode kali ini. Bila ada masukan-masukan, silakan dikirimkan kepada kami melalui nomor 0812-8188-9191. Sekali terima kasih dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.